Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di setiap musim kehidupan kita mau terus selalu bersyukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
seumur hidupku Tuhan, bukan menyembah-Mu, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu, sebab hanya Kau Tuhan, Kau yang bertata dan Kau yang berkuasa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk menerima berkat Tuhan di hari yang baru ini. Sebelum kami mengawali hari ini, kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong berkatilah firman ini, biarlah kami semua boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar HCC dimanapun kita semua berada, dan bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan program ini, kami menyapa shalom dan selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dengan judul Allah Hakim yang Adil. Jadi saudara-saudara, kali ini kita akan belajar tentang Allah kita adalah Hakim yang adil. Di dalam dunia ini, dalam realita kehidupan kita, mungkin kita banyak mengalami yang namanya ketidakadilan. Di dunia ini kita banyak mengalami yang namanya ketidakadilan. Sehingga mungkin ada kesulitan-kesulitan, ada kesusahan-kesusahan yang bergejolak di dalam hati kita masing-masing. Tapi hari ini kita akan melihat bersama-sama, walaupun di dunia ini kita mendapatkan ketidakadilan, tetapi Allah kita adalah Hakim yang adil. Dia adalah Hakim yang adil yang akan menolong kehidupan kita semua. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Bapak Ibu Saudara-saudari, teks hari ini Daud sedang bersyukur kepada Tuhan. Daud sedang mengekspresikan isi hatinya kepada Tuhan di dalam pengakuan ucapan syukur, di dalam puji-pujiannya kepada Tuhan,
di dalam penyembahannya di hadapan Tuhan. Karena ada satu hal di sini yang Daud sadari di dalam kehidupannya. Yaitu apa? Di dalam ayat 5 berkata, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Daud mengimani, Daud mengakui bahwa Allah Tuhan adalah hakim yang adil yang telah membela setiap perkara-perkara yang dia alami. Di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud memang banyak mengalami kesulitan. Dia banyak mengalami pengejaran dari Saul. Di dalamnya ada kesulitan-kesulitan yang hebat. Tetapi ada satu momen di mana Daud menyadari bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Karena Daud bisa melihat sendiri bagaimana Allah membela hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita juga, ketika kita mengaku, ketika kita memandang kepada Allah, kita akan bisa merasakan bagaimana Allah membela kita, bagaimana Allah membela hak kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara, ada dua hal penting di sini tentang hakim yang adil menurut teks yang kita baca hari ini. Daud mengaku Allah sebagai hakim yang adil di sini. Yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat 5a berkata bahwa ia membela perkaranya. Saudara-saudara, ada begitu banyak perkara-perkara yang terjadi. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud menyadari itu. Bahwa Tuhan telah membela perkara-perkara dalam kehidupannya. Ini saudara-saudara bukan hal yang gampang untuk menyadari bahwa Allah membela setiap perkara-perkara Daud. Sebelum Daud menyadari ini, Daud mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan yang berat dalam kehidupannya, sehingga dia menyadari bahwa Allah membela perkara dia. Dan saya yakin begitu pun dengan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin saat ini kita sedang mengalami banyak kesulitan, perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa ketika memandang Allah, kita bisa mengaku seperti Daud. Bahwa Allah telah membela perkara-perkara saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang membela perkara, satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita yang seharusnya diberkahi. Kita yang seharusnya dihukum dengan berat. Tetapi dia membela perkara kita. Yesus menanggung dosa kita. Yesus menanggung semua akibat dari dosa-dosa kita semua. Dan dia melakukan itu di atas kayu salib. Ini salah satu contoh bagaimana Allah membela hidup kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus memiliki semangat dalam menjalani hidup ini. Walaupun ada begitu banyak perkara-perkara yang kelihatannya begitu sulit dalam hidup ini, kita harus yakin bahwa Allah adalah hakim yang adil. Dia pasti membela setiap perkara-perkara kita. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan bagian yang kedua di sini, ayat 5 juga mencatat, engkau membela perkaraku dan hakku. Kadang-kadang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merasa hak kita dirampas oleh orang lain. Kita tidak mendapat hak kita. Tetapi Daud di dalam pengalamannya, dia berkata, Tuhan membela hak dia. Dan saya yakin ini berlaku bagi kita semua. Tuhan tahu hak kita. Tuhan tahu setiap hak dalam kehidupan kita masing-masing. Salah satu contoh yang luar biasa berbicara mengenai hak Bapak Ibu. Firman Tuhan banyak menjelaskan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kita otomatis menjadi anak Allah.
Dan kalau kita menjadi anak Allah, kita otomatis menjadi ahli warisnya Allah. Artinya kita menikmati kerajaan sorga sebagai ahli waris. Dan ini hak kita Bapak Ibu. Dan Tuhan telah menjamin hak ini. Walaupun mungkin di dunia ini kita banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami masalah. Tetapi percayalah, di dunia ini kita cuma sementara. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di sorga. Kebahagiaan yang sempurna di sana selama-lamanya. Dan ini menjadi hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di pagi hari ini saya mau mengajak kita kepada kita semua. Ayo kita mengingat tentang keadilan Allah. Bagaimana Allah menjadi hakim yang adil dalam hidup kita. Walaupun sekarang sepertinya kita sulit untuk keluar dari macam-macam masalah. Tapi percayalah, Allah kita adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi sesuai dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menyikapi hidup ini sebagai orang yang baik. Kita punya hakim yang adil. Dan kita pun harus bisa menjadi orang-orang yang hidup dengan baik selama di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah akan selalu menolong kita semua. Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Ini janji-janjinya dalam kebenaran firman Tuhan. Tergantung bagaimana kita mengimani semuanya ini. Kita harus ingat, kita memiliki Allah yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Dia akan membela hak kita. Dia akan membela setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia mengasihi semua orang. Dan biar kiranya kita semua di hari ini dengan ucapan syukur kita seperti Daud memuji Tuhan. Mari kita semangat hari ini. Kita bekerja, kita melakukan aktivitas hari ini dengan ucapan syukur. Karena keadilan Allah, karena Allah telah menjadi hakim yang adil buat kita semua. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bisa melihat bagaimana Engkau adalah hakim yang adil. Engkau membela perkara-perkara anak-anak-Mu. Engkau membela hak anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jaminan kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat pembebasan. Engkau menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-jemaat-Mu. Mungkin ada yang dalam perkara-perkara yang berat saat ini. Tuhan, biar kiranya Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu sebagai hakim yang adil. Mungkin ada jemaat-jemaat yang merasa haknya dirampas. Tuhan, tolong berkati, berikan jalan keluar atas setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.